Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Bersyukur sekali pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul, bertemu di tempat ini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Bersama-sama kita angkat satu pujian. Ujilah aku. Nyanyikan hosana bagi Tuhan. Puji namanya. Sebab Dia adalah Allah yang layak disembah. Pujilah kami Tuhan.
kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami datang kepadamu pagi ini. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi kami. Dari tempat kami masing-masing Tuhan sudah sertai kami. Dan kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami berdoa menyerahkan buat setiap hamba-hambamu yang melayani. Tuhan urapi, kuduskan dan berkati setiap jemaatmu yang sudah hadir juga. Kiranya Tuhan berkati kami semua. Biar kami boleh bersama-sama menikmati sukacita sorgawi di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami tidak izinkan segala kuasa-kuasa si jahat yang berusaha mengganggu ibadah ini. Kami tolak di dalam nama Yesus. Kami minta kiranya urapan kuasa Allah nyata atas setiap kami. Dan biarlah penyembahan kami hari ini menjadi persembahan yang berkenan di hadirat-Mu. Terpuji nama Bapa, terima kasih. Ini doa kami. Dari awal hingga selesainya kami persembahkan ibadah ini biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dan di dalam pimpinan kuat kuasa Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bersama dengan setiap orang percaya di segala tempat, di segala abad, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Amin. Oke, masih tetap berdiri. Kita angkat satu pujian. Ajarku berdiam. Ajar kami Tuhan untuk selalu dekat dengan selalu bersekutu dalam damai. Sebab hidup kami hanya untuk memuji dan memuliakan nama. Ajarku berdiam, dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu.
Saat ini kita akan membaca ayat Nats. Mari bersama-sama kita buka Alkitab kita. Nats kita terambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama, hingga ayatnya yang ke-11. Kisah Para Rasul 5, ayatnya yang pertama, hingga ayatnya yang ke-11. Kita akan baca secara bergantian. Ayatnya yang ganjil akan saya bacakan, dan ayat yang kedua akan dibacakan saudara-saudara sekalian. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11 dengan perikop Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain membawanya kepada rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka menghampani mayat itu, mengusungnya keluar, dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Amin. Terpuji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, bersama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat satu pujian, Selidiki Aku. Selidiki hati kami, Tuhan. Apakah kami sungguh benar-benar mengasihi Engkau? Selidiki aku, lihat hatiku,
Bapa, di dalam nama Yesus, kami datang kepadamu, kami bersyukur untuk waktu ini. Kami minta kiranya Tuhan menolong kami, kuasa Roh Kudus-Mu akan menguasai hati dan pikiran kami. Firman Tuhan yang telah kami baca dan akan kami renungkan, kiranya firman-Mu akan mendapat tempat di hati kami yang terdalam. Tuhan memberkati hamba yang menyampaikan firman-Mu dan setiap umat-Mu yang mendengarkannya. Biar hari ini kami semua diberkati oleh Tuhan. Biar hidup kami berbeda dari orang-orang dunia ini. Dan biar semakin hari kami menyenangkan hati-Mu Bapa. Terpuji nama Bapa, terima kasih, ini doa kami. Sekali lagi urapi hamba yang menyampaikan firman-Mu dan berkati setiap umat-Mu yang mendengarkannya. Biar hari ini kami semua diberkati oleh Tuhan. Terpuji nama Bapa, terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini minggu kedua kita bisa beribadah. Bersyukur sekali oleh karena anugerah Tuhan bagi kita semua. Kita semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kita semua diberikan kekuatan, kesehatan. Dan satu minggu yang telah kita lewati di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari lihat pembacaan firman Tuhan tadi. Menarik sekali, pasal 5 Kisah Para Rasul mencatat buat kita sebuah peristiwa yang luar biasa. Ayat 1 sampai ayat yang ke-11 yang tadi sudah kita baca. Dan saya akan membaca beberapa ayat saja. Saya akan menyambungnya sampai ayat yang ke-16. Perhatikan di dalam pasal tadi, Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1, firman Tuhan berkata, ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Ayat 13. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Ayat 14-16. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun, serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah hari ini, integritas dalam komunitas rohani. Khotbah ini saya sudah siapkan 2 minggu. 2 minggu kemarin saya baca bagian firman Tuhan ini, saya dapat berkat dari bagian firman Tuhan ini, dan kemudian saya mempersiapkannya untuk menyampaikan buat kita di minggu ini. Integritas dalam komunitas rohani. Saudara, menarik sekali waktu saya cari-cari tema, apa sih tema yang paling cocok? Ini tema tentang persembahan, tema tentang kematian, tema tentang orang-orang takut. Tapi saya melihat ada satu hal yang penting untuk saya bagikan tentang integritas dalam komunitas. Saudara-saudara, ketika kita melihat peristiwa Pentakosta, ini sudah dikhotbahkan 3 minggu melalui live streaming atau di channel kita di YouTube, bahwa ketika Roh Kudus dicurahkan, orang-orang percaya mengalami jamahan Allah yang luar biasa. Mereka mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Ada banyak orang yang kemudian bingung dengan apa yang terjadi dengan orang-orang percaya. Mereka bisa berbahasa-bahasa, bisa menyampaikan firman dengan bahasa-bahasa yang bukan bahasa mereka. Dan kemudian mereka tersebar, mereka melayani Tuhan, mereka menyampaikan berita keselamatan. Lalu kemudian mereka juga tidak disukai oleh banyak orang.
Lalu saya juga menyampaikan khotbah beberapa waktu kemarin, 2 minggu kemarin kalau tidak salah, tentang bagaimana Petrus dan Yohanes kemudian mereka berjumpa dengan seseorang di gerbang indah itu, di gerbang Salomo itu. Lalu orang itu berkata, tolong beri buat saya uang, beri kepada saya sedekah. Tapi Petrus dan Yohanes berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Ada mujizat yang luar biasa. Orang yang lumpuh sudah 40 tahun lebih umurnya itu dilawat oleh Tuhan. Dan kemudian orang-orang di sekelilingnya itu heran karena orang ini yang sejak kecil lumpuh, lalu kemudian dia sudah terbiasa untuk duduk di gerbang itu minta-minta. Loh, kok sekarang dia bisa ada di bait suci? Itu bagaimana caranya? Lalu kemudian Petrus menjelaskan kepada orang-orang yang ada di situ bahwa nama Yesus yang dipercayai oleh orang lumpuh itu, nama itulah yang kemudian menyembuhkan orang lumpuh itu. Saudara, kemudian coba kita lihat lagi pasal 5. Kita bergerak maju ke pasal 5. Ada sebuah peristiwa yang luar biasa di bagian firman Tuhan ini. Di sini kita bisa melihat bagaimana integritas hidup orang-orang percaya saat itu, baik itu pemimpin rohani maupun anggota-anggota jemaatnya. Kalau kita bicara tentang integritas, maka integritas itu, integrity itu berhubungan dengan mutu atau sifat atau kepribadian orang percaya, secara khusus dalam konteks orang percaya. Dan kalau kita mau lebih spesifik bicara tentang integritas, maka integritas itu ada istilahnya satu kata dengan perbuatan. Maksudnya apa yang diucapkan itu yang dilakukan. Kira-kira begitu kalau kita bicara tentang integritas. Integritas juga bicara tentang kejujuran, kesetiaan, ketulusan, sifat-sifat yang kemudian memberi perbedaan dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat di dalam pembacaan ini, sebenarnya kita dapat menemukan di sana bahwa Tuhan mau agar orang-orang percaya memiliki kualitas hati, memiliki sifat, memiliki kepribadian yang berbeda dengan orang-orang di sekelilingnya. Dan perhatikan di dalam bagian pasal 4, di sana kita menemukan bagaimana cara hidup jemaat. Ketika mereka berhadapan dengan berbagai macam tantangan, ketika orang-orang mengancam mereka, mereka berdoa, mereka berseru kepada Allah. Itu merupakan bagian dari integritas. Lalu kemudian kita sampai di pasal 5, kita kemudian menemukan bagaimana Ananias dan Safira memberikan sesuatu kepada rasul-rasul, lalu kemudian pemberian itu menjadi masalah bagi mereka, bagi Ananias dan Safira. Saudara, sebelum lebih lanjut kepada pembahasan ini, saya mau sampaikan ada beberapa catatan penting yang saya lihat dari firman Tuhan di sini tentang wujud integritas dalam komunitas rohani. Wujud integritas dalam komunitas rohani itu seperti apa sih? Wujudnya, saudara yang kekasih, perhatikan pasal 4 ayat 32 sampai ayat 37. Itu bagian pertama. Wujud pertama yang saya lihat di sini, perhatikan ayat 32. Saya baca untuk kita. Ada kumpulan orang yang telah percaya, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Wujud pertama dari integritas dalam komunitas rohani ialah berkomitmen untuk saling membangun. Orang-orang di dalam komunitas rohani harus berkomitmen, harus punya komitmen untuk saling membangun. Perhatikan di dalam bagian firman Tuhan ini, gereja mula-mula membangun kebersamaan. Gereja mula-mula selalu bersama-sama dalam suka dan duka. Jangan lupa saat itu mereka sedang ada di dalam penganiayaan yang luar biasa. Mereka dibenci oleh banyak orang. Mereka dicari-cari dan hendak dibunuh. Orang-orang yang bekerja dengan orang Yahudi, orang-orang percaya yang bekerja dengan orang-orang Yahudi itu di PHK. Mereka berkata bahwa, oh, kamu sudah beda ajaran dengan kita. Kamu sudah menjadi pengikut orang Kristen, pengikut Kristus. Yesus yang menurut kamu Nabi itu, Yesus yang menurut kamu Tuhan itu. Oh, kamu sudah berbeda dengan kami. Keluar dari tempat kerja kami.
Mereka menjadi orang-orang yang dikucilkan saat itu. Ada penganiayaan yang luar biasa. Nanti saudara lihat penjelasannya sampai di pasal 7. Ada jelas di sana bagaimana orang percaya itu mereka dianiaya, mereka dikucilkan. Dan akhirnya banyak di antara mereka yang bekerja kemudian tidak bekerja lagi, tidak bisa dapat upah, jatuh miskin, mulai kekurangan. Lalu kemudian perhatikan, akhirnya mereka yang lain, jemaat yang lain yang masih punya sesuatu, yang masih punya harta, yang masih punya rumah, yang masih punya properti, yang masih punya tanah beberapa, mereka kemudian menjual tanah itu. Dan Alkitab berkata mereka saling berbagi, saling membangun di ayat 32. Jadi mengapa mereka saling berbagi saat itu? Karena mereka sedang mengalami penganiayaan. Kalau konteks kita saat ini, mungkin virus, banyak orang mulai kehilangan pekerjaan. Lalu kalau ada yang kehilangan pekerjaan di sini, yang susah makan, oke, mari kita urunan satu dengan yang lain, kumpul-kumpul untuk bisa tolong orang lain. Kira-kira begitu. Jadi kalau ada yang kekurangan, tolong kasih tahu, catat. Jadi kita yang lebih 100.000, 200.000 bisa dikasih dia Indomie atau beras lah. Saat itu kira-kira situasinya mirip, tetapi case-nya beda. Mereka sedang ada di dalam situasi sulit. Tetapi lihat integritas kehidupan rohani orang percaya saat itu. Mereka berkomitmen untuk saling membangun. Dia lihat ada saudaranya yang tidak mampu, yang mampu menolong yang tidak mampu. Yang punya harta lebih membaginya. Bahkan ada konsensus, sepertinya ada konsensus di sana. Ada kesepakatan bersama di sana bahwa kalau si A punya tanah, lalu kemudian tanah itu dijual, konsensus mereka, kesepakatan mereka, tanah itu semua hasilnya tidak boleh mereka ambil, tapi semua hasil penjualan itu diserahkan ke rasul-rasul. Lalu rasul-rasul yang bagi semuanya sama rata, supaya semua bisa makan, semua bisa survive, semua bisa menjalani hidup. Jadi tidak boleh ada yang mengambil sedikit pun dari hasil penjualan itu. Karena ini konsensus bersama, ini kesepakatan bersama. Saudara perhatikan, itu sebabnya mereka melakukan hal itu. Mereka saling membangun. Mereka melakukan hal-hal yang menolong orang lain. Dan di dalam ayat itu di sana dikatakan ada seorang yang namanya Yusuf. Perhatikan di dalam ayat 36. Mulai ayat yang ke-34. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Luar biasa, integritas orang-orang percaya mula-mula itu begitu luar biasa. Mereka tidak mementingkan diri, mereka memperhatikan orang-orang lain, mereka punya kelebihan, mereka membantu, dan itu menjadi saksi, menjadi kesaksian. Ada komitmen kebersamaan di sana. Mereka mau untuk saling membangun satu dengan yang lain. Di sisi yang lain, kalau saudara lihat di dalam pasal 2, mereka punya komitmen untuk bersama-sama bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka berkumpul bersama-sama berdoa. Tetapi mereka tidak sampai di situ saja. Kalau ada yang susah, mereka saling tolong-menolong. Tidak ada yang pura-pura susah, karena memang waktu itu mereka semua susah. Dan mereka kemudian saling tolong-menolong. Inilah wujud integritas dalam komunitas rohani. Wujudnya ialah memiliki komitmen untuk saling membangun, saling peduli satu dengan yang lain. Minimal saling mendoakan. Kalau ada kelebihan, bisa melakukan sesuatu lebih daripada itu. Dan inilah ciri integritas atau wujud integritas dalam komunitas rohani, yang orang bilang kasih yang mula-mula itu. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya terperangah dengan situasi ketika pandemi ini sedang berlangsung. Lalu ada seorang di Bandung yang kemudian akhirnya ditangkap polisi karena mau bikin konten menolong orang lain. Lalu kemudian membungkus bantuan itu dengan sampah.
lalu kemudian menyerahkan bingkisan sampah itu kepada orang-orang yang dia temui di jalan itu. Kemudian ditangkap polisi. Gara-gara mau bikin konten, bikin prank, mau bantu orang, kasih sampah di dalam itu. Saudara, integritas dalam komunitas rohani tidak seperti begitu. Rasul-rasul dan jemaat mula-mula, mereka saling mengasihi, mereka punya komitmen untuk saling membantu, punya komitmen untuk saling menolong, dan mereka lakukan semuanya. Ingat yang tadi saya bilang, ada konsensus bersama, ada kesepakatan bersama di antara mereka, bahwa kalau seseorang jual sesuatu, dia tidak boleh ambil bagiannya lebih dahulu. Dia harus serahkan semuanya ke rasul-rasul. Nanti rasul-rasul yang bagi semua sesuai dengan keperluan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku yang kekasih, wujud integritas dalam komunitas rohani. Yang kedua, perhatikan pasal 5. Pasal 5 ayat 2 berkata, dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Yang kedua wujud integritas dalam komunitas rohani ialah menyerahkan semua yang menjadi milik Tuhan. Menyerahkan semua milik Tuhan. Ananias dan Safira, Alkitab berkata, mereka menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Sementara orang-orang yang lain melakukan semua dengan benar, menjual harta mereka, kemudian membagi, menyerahkan secara utuh kepada rasul-rasul. Ananias dan Safira sendiri yang beda. Mereka jual, mungkin mereka bikin pengumuman. Rasul-rasul tanya, siapa lagi yang punya tanah? Siapa lagi yang masih punya rumah? Supaya kita bisa survive sama-sama. Ananias dan Safira bilang, kami masih punya ini. Kami punya ladang. Nanti kami jual, kami serahkan semua ya. Nanti kita semua bisa hidup sama-sama. Nanti selesai kami jual, kami serahkan semua ke sini. Wah, pasti semua orang di persekutuan itu katakan haleluya, puji Tuhan. Semua bilang, wah ya, ada orang yang punya kasih luar biasa. Mereka dua pulang, kemudian cari pembeli, dapat pembeli, mereka jual ladang mereka. Masalahnya, uang mereka tidak kasih semua. Itu masalahnya. Kelihatan integritas dari Ananias dan Safira ini. Mereka menahan yang menjadi milik Tuhan. Petrus bilang, memang itu semua kamu punya. Memang semua ladang itu kamu punya. Tetapi kan kamu sudah berjanji. Kita sudah punya komitmen bersama. Bahwa kalau itu dijual, semua dibawa ke kaki rasul-rasul. Rasul-rasul berdoa, kemudian membagi-bagikannya kepada semua komunitas orang percaya di sini. Tapi mengapa kamu mendustai Roh Kudus? Mungkin Ananias dan Safira ketika mereka jual itu hasil jual ladang, kemudian hasilnya besar, mereka dua bilang, wih, besar juga, banyak juga banyak sekali ini. Kita dua tahan saja sebagian. Mungkin istrinya bilang, kan kita sudah janji di persekutuan, bilang kita kasih semua. Ananias bilang, sudahlah, kan ini kita punya ladang juga kan. Kita kasih sebagian juga kan, tidak apa-apa. Akhirnya Alkitab bilang, dia dan istrinya apa? Sepakat. Ini bahaya. Kalau di rumah tangga sudah mulai sepakat bikin dosa, ini masalah. Kalau sudah ada dua orang bersepakat untuk melakukan kecurangan dengan Tuhan, itu masalah. Kalau ada orang-orang yang mulai bersepakat untuk mulai belajar mendustai Roh Kudus, itu bahaya besar. Integritas dalam komunitas tidak boleh seperti begitu. Lalu kemudian mereka juga akhirnya menjual. Betul, mereka menjual semuanya. Mereka bawa kepada rasul-rasul. Lalu kemudian lihat, Petrus tanya kepada Ananias, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah.
Dengarkan baik-baik ini. Statement ini yang saya sudah siapkan 2 minggu kemarin. Orang yang tidak menyerahkan milik Tuhan berarti sedang memberikan tempat bagi iblis untuk bekerja di dalam hatinya. Itu kata Petrus. Petrus bilang begini, "Hei, kenapa kamu mendustai? Mengapa hatimu dikuasai iblis?" Di ayat bagian atas, dia dan istrinya sepakat untuk menahan hasil penjualan itu yang harus diserahkan kepada rasul-rasul untuk dibagikan kepada semua orang. Lalu kemudian Petrus bilang, "Wah, hatimu itu dikuasai iblis." Dalam komunitas rohani, kita tidak boleh memikirkan hal-hal yang seperti dilakukan oleh Ananias dan Safira. Sebab ketika kita mulai berpikir untuk mendustai Roh Kudus, mengambil sebuah tindakan yang menurut kita orang lain tidak tahu, tetapi Roh Kudus tahu, maka sebenarnya kita sedang memberikan tempat bagi iblis untuk bekerja di dalam hati kita. Dan kalau iblis sudah bekerja di dalam hati kita, maka yang terjadi kita akan semakin menyimpang dan menyimpang dari kebenaran Tuhan. Pasal 5, saya telah selidiki. Pasal 1 itu bicara banyak hal. Pasal 2 bicara tentang Pentakosta. Pasal 3 bicara tentang mujizat kesembuhan orang lumpuh. Pasal 4 bicara tentang Petrus dan Yohanes itu mereka ada di hadapan mahkamah agama. Pasal 5 bicara tentang dosa. Dosa pertama yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul ialah dosa ketidakjujuran. Dan Tuhan paling gak suka dengan yang namanya pembohong. Pasal 5. Ananias dan Safira mereka berbohong, berdusta. Wih, lihat konsekuensinya ini. Begitu luar biasa. Mereka tidak menyerahkan semua yang menjadi milik Tuhan. Mereka tidak memberikan apa yang harusnya mereka berikan kepada Allah. Dan dosa ini yang kemudian mendapat hukuman yang luar biasa. Mungkin saya coba pikir-pikir waktu renungkan firman Tuhan ini, beberapa hal yang mungkin menjadi pertimbangan Ananias dan Safira sehingga mereka menahan apa yang harus diserahkan kepada Tuhan. Biasa di rumah tangga orang ada diskusi kan, suami istri pasti diskusi. Mungkin dia bilang begini, "Waduh, ini keadaan lagi sulit, kita sedang mengalami penganiayaan yang begitu luar biasa. Kita punya kebutuhan kan banyak, Pak." Mungkin istrinya bilang, "Pak, Pi, kebutuhan kita banyak, Pi. Sudahlah sebagian kita ambil." Mungkin suaminya bilang gini, "Ya sudah, coba kamu rinci kita punya kebutuhan bulanan berapa banyak nih." Rincilah semua. "Oh iya ya, kalau kita tahan sedikit kayaknya kita masih bisa beresin kebutuhan-kebutuhan kita." Mungkin mereka dua diskusi. Mungkin ini menjadi pertimbangan. Oh, karena kebutuhan kita dua banyak, jadi yang menjadi milik Tuhan kita tahan. Saya pikir-pikir lagi. Mungkin juga diskusi di antara mereka. Mereka bilang, "Sudah, kita pakai dulu, nanti baru kita ganti." Kan begitu tuh. Mungkin Ananias bilang, "Sudah, Pak, kita pakai dulu, nanti bulan depan kita ganti ya. Nanti kita serahkan lagi ke rasul-rasul." Kan begitu, gak apa-apa. Kan mereka gak tahu. Ini kan hanya kita dua yang tahu. Mereka tidak tahu Roh Kudus. Tuhan bilang, "Ya, terus kau rencanakan sudah. Bikin terus." Mungkin ada yang berikut lagi. Itu keluarga kita, sahabat kita, ada yang susah. Sudah gimana kalau kita sudahlah, kita pakai dulu, tolonglah mereka. Sama juga sih, kalau tolong sana sama juga dengan melayani Tuhan. Ya sudah, kita kasih ke keluarga, kasih ke sahabat kita saja. Kan sama juga, menolong manusia sebagai bukti kasih kita kepada Allah. Tambah-tambah rohani lagi nih. Kan biasa gitu tuh. Oh, kalau konteks kita sekarang mungkin perpuluhan ya. Ya udah nanti lah, gampang-gampang lah, tenang-tenang saja. Mungkin Ananias dan Safira. Mungkin Ananias juga bilang begini, kita simpan saja, jaga-jaga ya.
Nanti kalau tidak ada apa-apa, kalau memang semua oke, nanti kita serahkan lagi tahap kedua ke rasul-rasul. Ini pakai cicilan pertama, cicilan kedua. Saudara tahu, yang bikin saya kaget, Petrus bilang, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Dia tidak bilang, Ananias, mengapa engkau tahan itu sebagian penjualan? Dia bilang, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Karena Petrus tahu model-model begini adalah model-model cara kerja iblis di dalam komunitas. Sehingga Petrus bilang, mengapa hatimu dikuasai oleh iblis? Pintar sekali Ananias dan Safira ini bermain dengan rasul. Mereka pandai sekali, mereka menyembunyikan apa yang sudah mereka rencanakan. Mereka berpikir itu tidak akan ketahuan. Dan kalau seperti itu, namanya ialah kemunafikan. Mereka berlaku munafik. Mereka bilang kepada rasul begini, tetapi sebenarnya yang mereka lakukan itu begini. Dan saudaraku yang kekasih, lihat bagaimana Allah serius sekali dengan dosa yang model begini. Ketika Petrus selesai bicara begitu, ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Wah, Tuhan tidak kasih kesempatan kedua ya kepada Ananias. Dia bilang, mungkin juga ini habit dari Ananias. Kayaknya memang ini keluarga tukang bohong nih. Sudah biasa bohong nih kayaknya. Sehingga begitu masuk di dalam komunitas yang baru, tetap juga bohong. Makanya seperti tidak ada kesempatan kedua untuk dia. Rebahlah dia. Dan Tuhan bertindak. Tuhan melakukan semua sebagai pelajaran. Tuhan melakukan itu sebagai sebuah pelajaran bagi komunitas rohani yang ada saat itu. Saudara, saya mau berkata buat kita semua, ketika kita berbicara tentang bagian firman Tuhan ini, maka saya mau katakan, segala sesuatu yang berhubungan dengan kemunafikan, Ananias dan Safira, Tuhan mau itu dibersihkan dari komunitas rohani. Komunitas rohani adalah mantan-mantan orang berdosa. Tapi Tuhan tidak mau di komunitas rohani itu orang-orangnya terus melakukan dosa. Kita semua adalah orang-orang berdosa. Mantan-mantan orang berdosa yang telah ditebus oleh darah Yesus. Tetapi dia tidak mau saudara dan saya terus hidup di dalam dosa. Sebab komunitas rohani harus ada integritas di dalamnya. Dan itu yang Tuhan mau. Sehingga dia melakukan hal yang tegas. Dia melakukan hal yang luar biasa. Bayangkan Petrus hanya baru tegur. Ananias itu putus nafas. Bukan hanya itu saja. Istrinya masuk lagi nih. Perhatikan saudara, kasih lihat istrinya masuk. Petrus tanya. Lalu ayat 7, kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Saya coba berpikir begini. Seandainya istri Ananias atau Safira itu datang. Dia datang lalu kemudian dia sadar, waduh gak bisa ini, kita udah rencanakan hal yang jahat. Lalu kemudian Petrus bertanya kepada dia, sekiankah harga tanah itu? Lalu kalau dia bilang, Bapak Rasul, Bapak Petrus, sorry memang kami salah ini Bapak. Aduh, kami sudah rencana yang salah ini. Memang kami jual begini, tapi kami ada tahan sebagian, lalu begini-begini. Tapi sudah, nanti saya bawakan, saya terus bawa saja. Saat itu mungkin dia mengalami situasi yang beda. Pas Petrus bilang, ya sudah, bertobatlah dan kemudian kembalilah melakukan hal yang benar. Kira-kira begitu. Tetapi kesempatan itu tidak dipergunakan oleh Safira untuk berkata jujur, berkata benar.
Memang kalau sudah masalah uang, biasanya sulit untuk kita bicara jujur. Betul tidak? Dan masalah yang ditegur, saya bilang dosa pertama yang ditegur di jemaat mula-mula itu dosa uang. Tidak ada yang lain. Coba lihat pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4. Saya lihat sampai pasal 5. Makanya memang kalau sudah bicara tentang uang, berdoa sungguh-sungguh supaya bisa atur uang dengan baik. Kalau tidak, itu bisa menjadi masalah. Apa yang menjadi milik Tuhan, serahkan semuanya kepada Tuhan. Nggak usah tahan deh. Kalau mau melakukan sesuatu, berikan. Nggak usah tahan. Nanti saya kurang. Tidak, Tuhan pasti akan lakukan semua yang terbaik. Mungkin itu yang dipikirkan oleh Ananias dan Safira. Nanti kita kurang segala macam. Dia tidak tahu bahwa dia sedang mendustai Roh Kudus. Dia tidak tahu bahwa dia sedang mendustai Allah. Mereka sudah dikuasai. Hati mereka dikuasai oleh si jahat. Dan itu cara si jahat untuk membuat orang percaya menjadi hamba uang. Dan akhirnya tidak melakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Karena itu, saya mau berkata buat kita semua. Waktu saya khotbah ini juga saya evaluasi hati saya. Tuhan tolong saya supaya saya juga bisa mengatasi masalah ini. Karena ini masalah banyak orang. Bicara tentang uang, itu masalah banyak orang. Dan kita harus hidup, kita harus tahu prioritas. Kalau kita sudah berjanji, kalau kita sudah bernasar, kalau kita sudah buat sebuah komitmen iman dengan Tuhan, lakukan semuanya itu. Jangan tahan sebagian-sebagian. Sebab itu bukan menjadi masalah bagi orang lain, tapi itu akan menjadi masalah bagi kita. Yang ketiga, hari ini kok tenang sekali kalau bicara uang. Hampir-hampir tidak ada jawaban dari bawah. Amin. Begitu kan. Yang ketiga, saudaraku yang kekasih, integritas dalam komunitas rohani, khususnya di dalam pasal 5. Saya menemukan di sini yang ketiga ialah tegas terhadap dosa. Yang pertama tadi apa? Integritas, wujud integritas dalam komunitas rohani. Yang pertama ialah berkomitmen untuk saling membangun. Yang kedua, menyerahkan semua milik Tuhan. Jangan tahan-tahan. Yang ketiga, tegas terhadap dosa. Tadi di bagian atas saya sudah jelaskan sedikit. Perhatikan Petrus dalam bagian firman Tuhan ini, dia tegas. Bayangkan. Petrus bilang, "Hei Ananias, mengapa hatimu dikuasai oleh iblis?" Kalau tiba-tiba ada gembala bilang, "Hei, kenapa kau punya hati dikuasai oleh iblis?" Saya yakin minggu depan dia tidak datang gereja. Betul? Kalau gembala bilang, "Hei, kenapa kau biarkan pikiranmu dikuasai oleh iblis?" Nanti pulang dia bilang, "Aduh, itu gembala kasar sekali." Saudara, Petrus ini bicara realita. Petrus bukan menyerang pribadi, tapi Petrus sedang menegur Ananias dan Safira yang membuka hatinya kepada dosa. Yang membuka hatinya sehingga akhirnya iblis bekerja di dalam hati mereka. Petrus sedang menegur dosa. Dia tegas kepada dosa. Dan Petrus tidak sungkan-sungkan. Petrus bukan tipe pemimpin yang mata duitan, yang sudah terima sumbangan jadi sudah diam. Sudah ya, dia sudah kasih sumbangan. Kalau kita ngomong nanti minggu depan dia tidak kasih sumbangan lagi. Petrus bukan begitu. Petrus bukan tipe pemimpin yang matre. Tipe pemimpin yang matre itu begini. Jemaat sudah kasih persepuluhan, jemaat sudah kasih sumbangan, anggota sudah kasih sumbangan, lalu anggota buat dosa, dia tidak tegur. Itu tipe pemimpin matre. Karena dia takut kehilangan persembahan bulan depan. Betul? Kalian ini. Kita bicara belak-belakan saja. Betul? Tipe pemimpin yang matre takut tegur dosa karena nanti minggu depan persembahan kurang. Lihat Petrus. Ini bukan soal masalah persembahan naik atau tidak. Ini masalah dosa. Harus ditegasin, harus tegas. Kalau orang bohong, bilang jangan bohong. Kalau orang sedang berdusta, bilang jangan berdusta.
Supaya komunitas rohani itu bisa bertumbuh dengan baik dan semua anggota-anggotanya punya integritas yang baik. Kan begitu. Apalagi kalau yang sudah biasa kasih sumbangan ke gereja orang-orang kaya. Jangan kita sentuh dia. Nanti kalau kita minta sumbangan kali berikut dia tidak kasih lagi. Ada yang bilang, jangan tegur dosa. Nanti orang semua keluar dari gereja, gereja kosong. Biarkan saja. Lebih bagus yang ada di gereja itu adalah orang-orang yang berkualitas. Daripada yang ada di gereja, sudah dikasih tahu dosa, masih bikin dosa terus. Wah, ini bukan komunitas rohani namanya. Tukang bohong, kasih tahu. Ya kalau dia tidak terima, ya sudah, gak apa-apa. Kan kita menasihati di dalam kasih. Komunitas rohani itu saling membangun, betul? Supaya akhirnya kita bisa bertumbuh semakin dewasa di dalam Tuhan. Jangan kita takut menegur, menyatakan kesalahan, menasihati, takut menasihati. Karena orang itu punya posisi, punya jabatan, punya pengaruh. Wah, kalau dia di sekuler dia punya pengaruh. Aduh, dia buat dosa, dia datang bawa sumbangan, datang gereja. Lalu kita bilang, enggak usah, biar saja, nanti Tuhan yang jamah hatinya. Kita enggak usah ngomong-ngomong. Hei. Maka banyak orang yang hari-hari ini sedang ditipu oleh iblis. Lihat orang bikin dosa, orang datang bawa sumbangan ke gereja, mereka bilang haleluya, puji Tuhan. Tetapi orang yang punya dosa itu tidak ditolong supaya berhenti buat dosa. Kenapa? Karena tadi saya bilang, kalau tegur dosa itu, nanti sumbangan berikut tidak datang. Bagi saya itu sebuah kekeliruan yang besar. Sampaikan kebenaran apa adanya. Harus tegas, yang namanya dosa kita harus sampaikan itu. Kita harus katakan, kalau ada seorang datang di Kalvari lalu dibawa uang banyak, silakan. Tapi kalau dia bikin dosa, saya tetap akan tegur. Saya akan tetap menasihati supaya kita sama-sama bisa bertumbuh. Kalau ada seorang yang melayani, lalu melayaninya tetap melayani di dalam dosa, sorry, saya akan tegur. Saya akan bilang berhenti buat dosa. Kalau mau melayani harus berhenti buat dosa. Supaya komunitas kita itu betul-betul komunitas rohani. Kalau tidak, apa bedanya kita dengan orang-orang yang bukan ada di dalam Tuhan? Saudara, ini penting sekali. Harus tegas terhadap dosa. Petrus bilang, Ananias, hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Semua orang pasti bilang, wih, Petrus ngomong kayak gitu ya. Mungkin ada kelompok yang bilang begini, besok jangan gabung lagi dengan ini persekutuan. Iya, memang ada. Saudara lihat ayat 13. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Ada yang bilang, lebih bagus kita mundur saja. Aduh, jangan di situ. Nggak enak rasanya kalau ditegur, kalau dinasehati. Ada orang juga mungkin bilang begini, lihat saja itu gereja pasti akan kosong. Pasti ada yang bilang, oh itu gereja pasti tidak akan ada penghuninya. Komunitas itu pasti akan berkurang jiwa. Urusan jiwa yang kasih Tuhan. Amin. Saya kasih tunjuk ayatnya, ayat 14. Dan makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Yang tukang pembohong, yang tidak tahan, dinasehati nggak mau, yang tidak jujur, tidak dinasehati nggak mau, pergi, Tuhan kirim orang lain datang. Ayat 14 bilang, makin lama, makin bertambah jumlah orang percaya. Komunitas rohani itu harus siap dibentuk, harus siap untuk meninggalkan dosa. Itulah kebangunan rohani yang terjadi di zaman gereja mula-mula. Dan saudaraku yang kekasih, kita harus belajar dari bagian firman Tuhan ini. Tuhan tidak mau setiap orang percaya ada di gereja tetapi tidak berubah. Tuhan tidak mau orang percaya sudah sekian lama ada di dalam persekutuan tetapi tidak berubah.
Dan lihat yang terjadi dengan Ananias dan Safira. Mereka tidak berubah dalam hal memberikan apa yang menjadi milik Tuhan. Dan akhirnya dengan tegas mereka mengalami penghukuman Tuhan. Saya mau bilang begini, penghakiman akan dimulai dari rumah Tuhan. Nanti baca 1 Petrus 4 ayat 17. Penghakiman akan dimulai dari rumah Tuhan. Tuhan akan membersihkan rumahnya. Tuhan bilang Ananias dan Safira tidak cocok di saya punya rumah. Saya kasih bersih. Karena ini akan menjadi ragi. Ini akan mempengaruhi komunitas orang-orang yang lain. Sehingga orang-orang yang lain tidak bertumbuh. Ini ragi yang harus dibuang. Ini ragi yang merusak. Ananias dan Safira dibuang dari persekutuan. Tegas. Kenapa? Karena Tuhan mau agar rumahnya bersih. Tuhan mau agar komunitas rohaninya bersih. Coba saudara lihat kasus Yudas Iskariot. Yudas Iskariot adalah tipe pemimpin yang matre. Gara-gara uang berapa keping perak? 30 keping perak. Dia menjual Yesus. Yudas punya mata langsung biru begitu lihat. Wah, ini banyak juga uang nih. Integritas kita harus kita pelihara di dalam Tuhan. Kita harus memiliki integritas rohani yang baik. Dan kalau saudara dan saya bertumbuh secara rohani, ingat kita punya komitmen bersama untuk saling menasihati, saling membangun. Kalau ada seorang yang bersalah, nasihati dia supaya dia bangun lagi secara rohani. Kalau ada seorang yang berbuat dosa, nasihati dia supaya dia bisa bertumbuh lagi secara rohani. Kita harus tegas terhadap dosa. Kita tidak membenci pribadi orang, tapi kita membenci dosanya. Itu beda loh. Kita tidak membenci orang, tapi kita membenci dosa yang dia lakukan. Dan itu sebabnya kita harus mulai belajar untuk bertumbuh. Saya berpikir jangan-jangan Ananias dan Safira ini mereka mau supaya dipuji. Waktu Ananias datang bawa persembahan duluan, istrinya datang belakangan 3 jam kemudian. Orang sudah mulai ibadat, 3 jam baru dia datang. Orang sudah kumpul dengan firman, 3 jam baru dia datang. Jangan-jangan dia masih sanggul sana, make up baik-baik, kasih bibir merah segala macam. Dia berharap begitu dia masuk di komunitas itu, akan ada orang bilang begini, ini ibu yang kasih sumbangan besar sudah datang. Dia pikir dia punya uang sudah datang duluan masuk gereja. Jadi kalau dia terlambat tidak apa-apa. Dia siapkan semua penampilan yang bagus. Mungkin saya nakal sedikit berpikiran seperti begitu. Dia tidak tahu kalau suami sudah innalillahi duluan. Saudara, ini yang saya mau katakan buat kita semua. Tuhan membenci sifat munafik dari Ananias dan Safira. Dosa menahan yang menjadi milik Tuhan itu namanya dosa korupsi. Ini mereka korupsi enggak? Mereka korupsi enggak? Korupsi. Sudah ada konsensus bersama, sudah ada kesepakatan bersama bahwa kita harus kasih semua ini kepada Tuhan. Mereka dua bilang begini, potong sebagian. Ini dosa korupsi yang Tuhan bilang, kau potong sebagian, saya potong nyawamu. Kau ambil sebagian, saya ambil semuanya. Saudara, kita tidak boleh ada di dalam komunitas rohani, tetapi kehidupan kita tidak rohani. Saya ulang. Kita tidak boleh ada di dalam komunitas rohani, tetapi kehidupan kita, sifat kita tidak rohani. Dan seharusnya kita belajar. Semua kita belum ada yang sempurna. Belum ada yang sempurna. Tapi dari hari ke hari kita harus belajar untuk bertobat, belajar untuk memperbaiki diri, belajar kalau ada kesalahan, besok kita melakukan hal yang baik lagi, minta ampun kepada Tuhan, berjalan lagi
dan berjalan lagi. Jangan menyerah terhadap dosa. Kalau kita sedang jatuh hari ini, bangkit lagi dan berkata, Tuhan ampuni dosa saya melakukan semua yang terbaik bagimu. Itu yang Tuhan mau. Kita sebagai orang-orang percaya, kita harus ada di dalam komunitas rohani dengan integritas rohani yang baik. Sebab tadi saya sudah katakan, Tuhan serius dengan masalah dosa. Dan karena dia serius dengan masalah dosa, dia pasti akan membersihkan rumahnya. Dia pasti akan membersihkan rumahnya. Dia tidak pandang siapa itu. Tapi kalau ada orang-orang di dalam rumahnya yang bikin kotor rumahnya, dia akan membersihkan orang itu. Petrus tidak bilang kepada Ananias dan Safira, "Hei, kau mendustai Roh Kudus, mati kau." Tidak, Petrus tidak ngomong gitu. Atau ada Petrus yang ngomong gitu? Nggak ada ya? Tidak. Petrus hanya bilang, mengapa hatimu dikuasai oleh iblis? Tapi yang Tuhan lakukan ialah dia melakukan hal itu. Dia mengambil nyawa Ananias dan Safira. Saudara, kiranya firman Tuhan hari ini membuat kita semua untuk belajar banyak hal. Membuat kita belajar untuk memiliki integritas secara rohani. Kita ada di dalam komunitas rohani dan kita harus memiliki kehidupan rohani yang baik. Kita harus punya komitmen untuk saling membangun, saling menasihati, saling menguatkan, saling peduli satu dengan yang lain. Dan jangan lupa, tadi saya sudah katakan bahwa kita harus belajar untuk memberikan apa yang menjadi milik Tuhan. Seperti Ananias dan Safira. Saya tidak tahu, kadang-kadang kita ada dalam doa-doa pribadi, kita berjanji secara pribadi dengan Tuhan. Saya tidak tahu apa yang saudara janjikan kepada Tuhan. Tapi kalau saudara pernah buat janji kepada Tuhan, lakukan itu. Jangan tunggu-tunggu. Jangan tahan-tahan. Kadang-kadang orang doa-doa, dia bilang, Tuhan, kalau Tuhan bikin buat saya begini, saya akan lakukan ini untuk Tuhan. Setelah Tuhan buat itu, dia tidak lakukan untuk Tuhan. Nah, itu masalah. Lakukan semua yang terbaik untuk Tuhan. Dan jangan lupa, di dalam bagian ketiga yang terakhir, kita tidak boleh berkompromi dengan dosa. Jangan pernah berkompromi dengan dosa. Satu kali saya diundang makan oleh seseorang. Dia juga orang dekat dengan saya. Tapi karena dia melakukan satu kesalahan, saya harus bicara. Saya dalam hati, saya bicara ini karena saya mengasihi dia. Saya tidak mau dia ada di dalam situasi itu terus. Bicara sampai jam 2 pagi di sebuah restoran. Saya bilang, gak bisa, kamu salah deh. Dari modelnya begini, gak bisa, kamu salah. Dia bilang, tapi begini-begini. Nah, kamu salah, gak bisa. Biar dia traktir makan saya. Tapi saya berpikir, bukan karena dia traktir makan saya, lalu saya tidak nasihati dia. Saya ngomong saja. Terserah sebentar dia mengambil keputusan seperti apa, terserah dia. Yang penting kita menyampaikan kebenaran. Yang penting kita menyatakan kesalahan. Supaya kita tidak bersalah di hadapan Tuhan. Karena kita sudah menyampaikan kebenaran. Kiranya firman Tuhan hari ini meneguhkan kita. Ingat ini, dosa pertama yang dibersihkan oleh Tuhan dari gerejanya di saat gereja mula-mula adalah dosa itu. Dosa apa? Kemunafikan, penipuan, dusta, satu paket. Dan biarlah kita semua berjalan hidup menyenangkan hati Tuhan setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih saat ini kami datang kepadamu. Hari ini kami belajar dari firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa sebagai orang-orang percaya kami ada di dalam komunitas rohani, dan karena itu kami juga harus memiliki integritas rohani yang baik. Kami mohon kiranya Tuhan menolong kami semua. Kami mohon kiranya Tuhan menolong kami agar kami semua boleh bertumbuh semakin dewasa di dalam Tuhan. Semakin hari kami melakukan firman Tuhan, semakin hari kami memiliki hidup yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Berkati kami semua hari ini. Biarlah sepanjang kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk hidup, kami boleh hidup melayani Tuhan.
kami boleh melakukan semua yang terbaik bagi Tuhan, dan biarlah kami senantiasa berkenan di hadirat-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, terima kasih, meteraikanlah firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Sebentar saya akan membacakan warta gereja kita untuk seminggu ke depan. Dan saya informasikan kembali selama masa new normal ini kembali kita beribadah di Kalvari. Ini sudah kedua kalinya. Jemaat itu belum mendapatkan buletin atau warta jemaat fisik, jadi hanya akan kita tampilkan di slide seperti itu ya, untuk mengurangi beberapa media-media yang dihantarkan lewat tangan mungkin ya. Nah, untuk mengingatkan kembali untuk jemaat, kita ada gerakan membaca Alkitab. Setiap jemaat diwajibkan menyelesaikan pembacaan Alkitab setiap hari minimal 4 pasal sebelum tanggal 31 Desember, serta mengalami pertumbuhan rohani bersama dengan Tuhan setiap hari. Untuk tema gereja kita di tahun ini mempunyai hidup dalam segala kelimpahan, yang terambil dari Yohanes 10 ayat 10b. Fokus gereja kita di pelipat gandaan, setiap jemaat membawa 1 jiwa baru dalam 1 tahun, dan pembangunan setiap jemaat berperan aktif dalam pengadaan sarana dan prasarana gereja. Di Kalvari kita tetap ada doa puasa dan Kalvari Bible Study setiap hari Sabtu. Jamnya juga masih sama, pukul 1 sampai dengan selesai. Jadi bagi setiap jemaat yang tidak ada kegiatan berhalangan, boleh bergabung bersama di lantai bawah pukul 1, dan juga para pelayan yang akan melayani juga diwajibkan untuk ikut doa puasa dan Kalvari Bible Study. Lalu untuk berikutnya, untuk pelayan yang akan bertugas minggu depan, ini bisa dilihat di slide ya. Di tanggal 28 Juni kita akan tetap dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Elita Koy, worship leadernya Deborah, singersnya Agus dan Sina, Aser dan Kolektan Dodi, tim pemusik tim musik Kalvari, LCD operator Eris, pembersih gereja Chris dan Dodi. Jadi mungkin bisa diingat dan dipersiapkan untuk pelayanan di minggu depan. Berikutnya, nah ini sekedar informasi untuk persembahan kita di minggu lalu tanggal 14 Juni. Selanjutnya, oh ya, sebelum ayat hafalan minggu depan, saya mau undang dulu para pelayan hari ini. Sebagai kebiasaan kita di GKI Kalvari, kita punya ayat hafalan. Hampir 3 bulan kita ibadah di rumah tidak ada ayat hafalan. Kita sudah ada ayat hafalan lagi minggu ini. Saya mau undang para pelayan untuk bangkit berdiri, bersama-sama kita lafalkan ayat hafalan kita di minggu lalu. Bersama-sama 3, 2, 1. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Terima kasih. Selanjutnya saya mau ajak para jemaat. Mungkin ada yang tidak hadir minggu lalu, tidak apa-apa. Yang hadir pastinya semoga masih ingat ya ayat hafalan minggu lalu. Bersama-sama ayat hafalan kita 3, 2, 1. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Terima kasih. Dan untuk yang minggu depan, seperti kita lihat terambil dari kitab Mazmur, bersama-sama jemaat Tuhan kita baca ayat hafalan minggu depan 3, 2, 1. Mazmur 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Berikut ini hafalan kita untuk minggu depan. Untuk informasi tambahannya, ya untuk sekarang dari minggu lalu, hari ini dan minggu depan kita masih ibadah di jam 10 pagi ya, untuk ibadah Kalvari. Jadi tidak di jam 1 lagi, kita akan di jam 10. Jadi bagi jemaat yang hadir di sini atau yang temannya tidak hadir bisa diberitahukan. Jadi jangan datang jam 1, seperti itu. Mungkin ada informasi tambahan dari Bapak Gembala? Tidak ada. Demikian untuk warta gereja kita seminggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati.
Puji nama Tuhan, kita telah bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan juga kita telah mendengarkan warta jemaat. Saat ini kita akan memberikan persembahan syukur dan persembahan akan dijalankan 2 kantong dan juga tersedia kotak persembahan untuk sarana dan prasarana. Persembahan kita akan jalankan dan diiringi dengan pujian dari NKI 234. Mengucapkan gaya hidup Kalvari bersama-sama. 1, 2, 3. C. Cross of Christ, bersaksi tentang karya Kristus. A. Anointing, hidup dalam pengurapan Roh Kudus. L. Love, hidup dalam kasih Allah setiap hari. V. Victorious, menjadi lebih dari pemenang. A. Adoration, menjadi penyembah yang benar. R. Restoration, mengalami pemulihan hidup setiap hari. Y. Siap menderita sebagai murid Kristus. Amin. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Bersama-sama kita angkat pujian besar anugerah-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan, yang selalu tercurah bagi kehidupan kami. Semakin
Bapa, di dalam nama Yesus saat ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan buat kami semua. Dan saat ini Bapa, kami mau membawa beberapa pergumulan doa. Kami serahkan setiap jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan buat setiap umat-Mu di dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Hamba minta kiranya Tuhan campur tangan. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID ini, banyak anak-anak-Mu yang mengalami kesusahan di dalam pekerjaan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan Engkau akan menolong, Tuhan akan memberikan jalan keluar, sehingga setiap mereka yang bekerja, mereka pun akan melihat berkat Tuhan dinyatakan atas mereka. Hamba berdoa kiranya Tuhan tolong yang sedang mencari pekerjaan juga, kiranya Tuhan memberikan pekerjaan yang terbaik. Dan biarlah setiap anak-anak-Mu akan melihat dan merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Yang juga terhambat di dalam gaji-gaji anak-anak-Mu, hamba berdoa dalam nama Yesus, kiranya Tuhan juga akan menolong sehingga pada waktunya mereka boleh dapat melihat hasil jeripaya mereka juga dibayarkan oleh perusahaan atau tempat kerja mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa menyerahkan buat anak-anak-Mu yang sedang dalam pendidikan. Tuhan Yesus tolong memberkati mereka yang sedang mempersiapkan diri untuk masuk di dalam semester yang baru, baik itu di tingkat SMP, di SMU, dan juga di perguruan tinggi. Tuhan memberkati semua yang diperlukan. Tuhan melimpahkan berkat-Mu. Kiranya Tuhan menyediakan semua biaya-biaya bagi setiap umat-Mu. Berdoa mereka buat mereka yang masih ada di kampung halaman. Kiranya Tuhan tolong supaya pada waktunya mereka boleh kembali ke Jakarta untuk bisa kuliah. Kami berdoa menyerahkan buat situasi bangsa dan negara kami ini. Kami berdoa Tuhan, virus COVID-19 ini yang masih ada di bangsa ini, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan akan matikan virus ini. Dan kami juga berdoa kiranya Tuhan menghentikan penularannya. Dan hamba berdoa kiranya Tuhan sembuhkan setiap orang-orang yang sakit. Khusus buat anak-anak Tuhan, kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan, biar setiap mereka juga mengalami pertolongan Tuhan. Dan kami minta Tuhan pulihkan kondisi bangsa dan negara kami, pulihkan keadaan ekonomi bangsa ini, sehingga setiap kami boleh dapat beraktivitas kembali, dan biarlah kami boleh dapat melakukan semua kegiatan-kegiatan kami di dalam anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa menyerahkan buat jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit atau lemah tubuh. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah dengan kuasa-Mu. Hamba berdoa menyerahkan buat Ibu Eris yang dalam kondisi ada miom di rahimnya. Kami berdoa dalam nama Yesus, kiranya kuasa mujizat Tuhan dinyatakan, dan biarlah tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa itu akan menyatakan mujizat-Mu buat hamba-Mu. Terpuji nama Bapa, terima kasih. Kalaupun Tuhan mengizinkan untuk operasi nanti, kiranya Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menyediakan semuanya, sehingga semua yang diperlukan tercukupkan Bapa. Terpuji nama Bapa, terima kasih. Ini doa kami. Kami berdoa menyerahkan buat pelayanan kami di Kalvari ini. Tuhan Yesus menolong. Biarlah setiap kami yang ada di jemaat-Mu semakin hari bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kami juga berdoa menyerahkan buat kerinduan kami untuk memiliki tempat ibadah permanen. Tuhan Yesus tolong, biar pada waktunya kami akan memiliki semuanya itu. Kami juga belum tahu kapan kami akan melanjutkan program untuk malam dana. Kami berdoa dalam nama Yesus, biar Tuhan saja yang mendahului semuanya. Terpuji nama Bapa, terima kasih. Ini doa kami. Kami serahkan hidup kami sepekan ke depan. Biarlah Tuhan yang memimpin dan menyertai kami semua. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum pulang dari tempat ini, arahkan hatimu kepada Tuhan, buka kedua tanganmu, dan terima berkat-berkat-Nya. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau senantiasa. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudusnya, dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu, dan disukainya korban persepuluhanmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kiranya nama Tuhan Yesus memenuhi segala permintaanmu, mulai hari ini hingga hari Maranatha, hari di mana Dia datang menjemput kita semua masuk dan menikmati kemuliaan surga. Dalam nama Yesus kami terima semua berkat ini. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
Amin.